Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang MAKP kasus, yang mana MAKP kasus ini adalah metode asesmen keperawatan yang berdasarkan pemilihan kasus tertentu pada pasien, ya. Jadi perawat mampu memberikan seluruh aspek keperawatan dengan kasus-kasus tertentu, ya. Pada model ini membutuhkan kualitas profesional pada perawat dan perlu banyak tenaga perawat, ya. Kenapa harus membutuhkan kualitas perawat yang bagus? Karena fokus pada kasus-kasus tertentu, di mana ketika kita merawat pasien pada kasus tertentu, maka kemampuannya harus lebih tinggi, ya. Karena kasus tertentu ini adalah kasus-kasus yang sulit, bukan kasus-kasus yang biasa seperti dirawat inap, tapi kasus-kasus tertentu yang bukan di ruangan, misalkan pasien di ICU atau di ruangan luka bakar, ya, atau yang lainnya, dan perlu banyak tenaga keperawatan. Kenapa pada MAKP kasus butuh tenaga keperawatan banyak? Karena ini berhubungan dengan rasio. Pada MAKP kasus, satu perawat memegang satu pasien atau maksimal 2 pasien, ya, maka lebih banyak perawatnya. Beda dengan dirawat inap, yang mana pada rawat inap itu satu perawat bisa memegang pasien 7-8 pasien, ya. Sedangkan kalau di MAKP kasus tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kasusnya lebih detail, kasusnya nanti yang dirawat lebih kompleks, sehingga satu perawat tidak bisa memegang banyak-banyak pasien. Itu, ya. Kemudian pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda setiap shift. Jadi sama pada MAKP tim, jadi tidak ada kepastian bahwa perawat itu akan merawat pasien yang sama setiap hari. Sehingga ini yang berat, karena perawat harus terus belajar kasus pasien yang baru. Karena yang ditakutkan adalah pasien dipegang hari ini, besok nggak dipegang lagi, sehingga dia harus belajar mengetahui perkembangan pasien baru yang dirawat, seperti itu. Kemudian tidak ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari berikutnya, baik tadi, ya. Kemudian metode penugasan kasus biasa diterapkan satu pasien satu perawat, ya, bisa maksimal 2 perawat. Dan hal ini umumnya dilaksanakan untuk perawat privat atau pribadi dalam memberi asesmen keperawatan khusus, seperti di ruang isolasi atau perawatan intensif, ya. Kenapa kok hanya satu saja pasiennya atau 2 pasien? Karena tadi itu di ruang isolasi, di ruang intensive care itu peran perawat sangat kompleks. Peran perawat mulai dari KDM sampai pemberian obat-obat yang high alert itu diberikan oleh perawat semuanya, sehingga tidak membebani perawat dengan kasus yang banyak dan pasien yang banyak. Karena semakin banyak pasien nanti, maka bebannya semakin meningkat, akan mengurangi konsentrasi perawat dalam melakukan perawatan. Sehingga pada MAKP kasus ini hanya 1 atau 2 pasien yang dipegang per perawat. Diharapkan dengan sedikitnya pasien yang dikelola itu, perawat bisa semakin fokus dan bisa memperkaya keilmuannya dalam kasus-kasus tertentu yang sering ditemui di ruang-ruangan tersebut. Nah, ini, ya, rasio kasus pada ruang perawatan intensif 1 atau 1:2. Jadi satu perawat memegang 1 pasien atau 1 perawat memegang 2 pasien, ya. Ini bukan 1:1 loh, ya, 1:1 atau 1:2. Nah, bedanya pada MAKP kasus ini, kepala ruangan langsung membawahi staf perawat. Jadi tidak ada yang namanya Katim atau PP, itu tidak ada. Karena kepala ruangan langsung membawahi staf perawat-perawatnya. Seperti itu, ya. Langsung ke pasien.
sehingga nanti mudah ketika mengevaluasi. Nah, kelebihannya apa menggunakan MAKP kasus? Yang pertama, perawat lebih memahami kasus per kasus ya. Karena pada MAKP kasus ini perawat akan lebih mendalam melakukan perawatan pada kasus-kasus tersebut. Perawat bisa lebih dalam mengkaji dan memberikan intervensi keperawatan pada kasus-kasus tertentu di intensive care unit, di unit luka bakar atau yang lainnya. Ya. Dan tentunya nanti perawatnya akan lebih detail, lebih kritis, lebih pintar, itu pasti. Kemudian sistem evaluasi dari manajerial lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Tadi ini. Karena dari kepala ruangan langsung ke staf perawatnya. Tidak ada PP atau Katim yang memperantarai kepala ruangan dan staf perawatnya. Kemudian kekurangannya apa? Belum dapat diidentifikasi perawat bertanggung jawab ya. Jadi tidak ada yang namanya PP tadi itu, tidak ada yang namanya Katim, sehingga penanggung jawab pasien itu tidak pasti, setiap hari pasti ganti ya. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Jadi tadi itu karena rasionya itu 1:1 atau 1:2, maka butuh perawat yang banyak. Seperti itu, dan kemampuan yang sama. Karena apa? Pasiennya juga diharapkan dengan bedanya perawat yang memberikan asuhan keperawatan tidak memberikan bedanya kualitas perawatan. Jangan sampai ketika dirawat pasien A, pasiennya ini maksudnya bisa bersih, bisa perawatannya bisa bagus. Tapi kalau pasien dirawat oleh perawat B nanti kualitasnya rendah, jangan seperti itu. Makanya perawat-perawat di ruang intensive care unit pasti ada seleksinya, pasti ada kemampuan dasar yang dimiliki ya, sehingga nanti minimal pelayanannya itu pasti ada. Nah, contohnya ini ya, ada ICU 10 bed gitu. Nah, di sini tidak ada PP, tidak ada PA ya. Nah, di sini saya kasih senior-senior ini ya, karena apa? Tetap seperti yang lainnya, ketika dinas pasti ada yang senior, ada yang junior ya. Karena apa? Nanti yang senior itu nanti akan backup adalah akan melengkapi apabila perawat-perawat yang junior itu kurang memahami kasus atau ada hal-hal yang tidak dikuasai. Nah, ini contohnya. Senin pagi ya ada 10 bed, nanti ada 5 yang dinas. Nes A adalah salah ini ya. Ini O tidak ada ini. Ini adalah nes A, nes B, nes C, nes H, nes I. Ini O ini tipe ya. Nes O ini tipe, ini nes A harusnya. Jadi karena tidak ada yang namanya PP, tidak ada yang namanya Katim, semua adalah perawat pelaksana semuanya, maka semua memegang pasien, termasuk yang senior. Karena A adalah senior, A juga memegang pasien, di sini harusnya A ya, ini keliru. Nes A di sini, nes B di sini, nes C di sini, nes H di sini, nes I di sini. Ini tipe juga. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara senior dan junior dalam jumlah perawatan pasien, tetapi yang senior pasti nanti bisa melengkapi yang junior, seperti itu ya. Mungkin cukup itu pembahasan kita terkait dengan MAKP kasus. Semoga bisa menambah pengetahuannya kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.